Karena di keterangan motor stick dan boomnya tidak ada ini tingginya berapa, ini tingginya berapa, kayu yang digunakan tebal berapa, maka kita tidak tahu datanya. Saya pribadi menggunakan ini adalah balsa serat C. Teman-teman bisa perhatikan perbedaannya. Balsa serat C dia sedikit jarang-jarang, kemudian ada serat yang seperti silang. Ini cukup langka dan cukup sulit ditemukan di Indonesia, terutama untuk yang ringan. Ini mungkin light atau light to medium. 1,72 mm. Jadi saya akan menggunakan ini untuk motor stick. Kemudian untuk boom saya akan menggunakan serat yang biasa dan ketebalannya sekitar 1,2 mm. Ini sekitar 4 mili. Jadi kita akan potong di sini. Oke, saya tandai. Oke. Ingat selalu gunakan silet custom seperti ini. Hobby knife juga bisa, tapi untuk tingkat lurus dari potongan tidak miring, ini yang paling bagus. Ini kita buang, jadi kita butuhnya yang lebih ringan. Ini kita taruh di bawahnya, kemudian kita tetesi lem CA. Sangat sedikit sekali untuk menghemat berat. Saya kira ini cukup. Kemudian saya juga menambahkan sedikit siku untuk menahan pengait karet bagian belakang, karena kawat yang akan kita gunakan sangat kecil sekali. Ini adalah senar gitar. Kita gunakan untuk pengait dan juga biring. Ini saya ukur sekitar 0,24 mm. Kita tekuk kecil, kemudian kita tancapkan di bagian motor stick belakang. Kita tancapkan dari bawah ke atas sampai tembus. Oke. Kemudian kita tekuk L. Teman-teman bisa perhatikan bentukan L-nya sangat kecil. Kita tarik ke bawah. Terus dicek masuknya adalah lurus. Kemudian kita tetesi dengan lem CA. Mungkin sedikit terlalu banyak. Ini lebih sulit konstruksi yang saya gunakan atau metode yang saya gunakan. Kita potong dua, panjangnya mungkin sekitar 3 cm atau boleh dibilang 2 cm. Kita tekuk, ini huruf U, kita jadikan satu seperti ini. Kemudian ini bagian yang depan kita tekuk, termasuk juga bagian yang belakang kita tekuk. Bisa ditekuk berlawanan, bisa ditekuk posisi sama.
Saya menggunakan manual tangan, nanti akan saya perbaiki menggunakan tang potong. Jadi posisinya seperti ini. Ingat bahwa bagian ini tidak boleh terlalu longgar karena merubah sudut dari propeller atau thrust angle-nya berubah. Kemudian jika sudah selesai, motor stick ini kita sayat, kita buka sedikit, lurus karena tidak ada left thrust. Kalau saya menggunakan metode seperti ini, atau teman-teman bisa langsung tinggal tempel. Kita masukkan di belahan tadi yang sudah kita buat. Ingat ada down thrust propeller sekitar 3 derajat. Jadi kalau teman-teman perhatikan, dia sedikit lebih menunduk. Oke, saya kira ini cukup. Kemudian kita tetesi lem CA sedikit saja. Oke, kita jepit lembut karena kayu balsa kalau dijepit terlalu keras dia akan kempis. Alhamdulillah. Untuk boom saya menggunakan 1,2 mm. Kemudian potongan tebal depan 2 mm, mengerucut atau mengecil hingga 0,7 mm. Kita cek. Potong sisanya, ini sekitar sangat sedikit sekali. Oke. Setelah itu bagian motor stick kita sambung. Ingat dia posisinya harus lurus ketika kita menyambungkan. Jadi tidak ada kiri, tidak ada kanan, tidak ada naik, tidak ada turun. Saya menggunakan solasi atau selotip. Oke. Karena supaya pengeleman nanti lancar, tidak nempel ke bagian bawah. Metode pengeleman yang kita gunakan sama dengan yang lain, menggunakan bambu yang kita runcingkan. Kemudian bagian samping ini harus kita tahan juga supaya sudutnya lurus. Oke, motor stick sudah selesai. Beratnya motor stick termasuk shaftnya untuk baling-baling nanti. Kita timbang.
0,16 gram. Selanjutnya adalah baling-baling. Kayu balsa, cari yang paling ringan yang teman-teman bisa dapatkan. Kalau bisa balsa serat C. Kemudian ini, tapi nanti bagian yang cembung adalah posisinya ini. Ya. Jadi nanti kalau kita forming, pada dasarnya dia seperti ini. Sehingga seratnya tidak boleh searah ini, tapi seratnya adalah miring seperti ini. Jadi kalau kita cek dia akan miring seperti ini. Nah, ini adalah serat arah ini. Jadi nanti arah seratnya ikut garis. Oke, seperti ini. Nah, ini akan kita, ini hanya sebagai tanda dulu karena akan kita amplas supaya kita mendapatkan kayu balsa yang lebih tipis. Jadi ini akan kita potong. Kita mulai dari grit 80. Ini besi. Teman-teman amplas dengan sangat hati-hati. Sampai 0,4 atau 0,5 mm menggunakan amplas kasar ini, nanti baru kita perhalus. Ingat, kayu balsa jangan ditekan terlalu keras karena kayu balsa empuk sehingga nanti tidak mengurangi density atau beban, tapi akan menambah lebih tipis tapi ternyata lebih padat. Yang kita butuhkan adalah mengurangi beban. Jika sudah semakin tipis, proses amplasnya adalah satu arah. Karena jika tidak, biasanya ketika ini kita seret balik, kayu ikut tertekuk patah. Kita rugi, harus mulai dari awal lagi. Jadi semakin tipis, proses amplasnya harus searah. Oke, saya kira cukup. 0,3 yang sebelah sini agak ke sini. 0,34. Wah, yang sebelah sini lebih tebal. 0,3 berapa ini? 38. Ternyata yang sini lebih tebal. Artinya biasanya dia density-nya sedikit berbeda, terutama di serat ini ya. Kalau teman-teman lihat. Sangat ringan sekali. Kemudian rebus kedua bilah 5 menit cukup, kemudian tiriskan. Teman-teman siapkan kaleng atau gelas ya untuk cetakan. Lebarnya teman-teman bisa menggunakan yang 6 cm ataupun yang 7 cm. Itu nanti pengaruhnya ke pitch dari baling-baling. Saya menggunakan sarden ukuran 1, 2, 3, 4, 5,5. Biasanya saya menggunakan yang agak besar, diameternya 7 cm. Kemudian ini akan kita ukur. Saya menggunakan sekitar 15 derajat. Bisa menggunakan mungkin 18 derajat atau 16 derajat atau
15 sampai 18 derajat. Nah, ini saya menggunakan 16 derajat. Ini saya ambil garis lurus untuk bagian spar. Oke. Siapkan kasa atau untuk pembalut luka ya ini. Kita tarik seperti ini. Kemudian bagian bilah. Ingat titik-titik. Bagian atas itu kurang lebih 5 mm. Tempatkan seperti ini, kita tarik. Oke. Tahan. Kemudian lagi satunya. Ini tepat yang atas 5 mm. Ingat dari kiri ke kanan, karena kalau dari kanan ke kiri dia terseret, akhirnya ini geser. Oke. Kita potong. Kemudian kita tambahkan atau kita kunci dengan selotip lagi. Setelah itu air panas tadi kita masukkan ke sini dan kita tunggu hingga betul-betul kering. Ini bisa dimasukkan di microwave juga, lebih cepat. Kalau ini sekitar butuh 15 menit 2 kali. Sambil menunggu bilah kering sempurna, kita lanjutkan dengan spar blade. Ini adalah balsa sea grain, jadi lebih kaku tapi juga lebih berat. Kalau teman-teman biasanya untuk pemula saya sarankan menggunakan ini, karena di sini juga tidak ada keterangan asli berapa atau ukuran apa yang digunakan. Oke. Ini kita butuh 2 untuk kiri dan kanan. Kira-kira berapa ini? 4,3 cm kali 2 berarti 8,6. Ketebalan yang saya gunakan masih sama, 1,5 mili kurang lebih. Oke, jadi kotak. Kemudian ini harus kita amplas mengecil, sebelah sini juga harus kita amplas mengecil. Panjangnya tadi adalah 8,6 cm. Kemudian kita tandai bagian tengah yaitu 4,3. Oke, kemudian di sini coba dicek. Ini akan kita beri garis batasan atau tanda batasan pemasangan bilah. Siapkan kertas gosok untuk bagian yang di luar garis. Ini akan kita amplas supaya dia mengecil. Ini dibutuhkan untuk flap ya, atau flare, sorry. Untuk flare blade. Jadi ketika torsi besar, pitch dari baling-baling akan berubah karena tingkat kelenturan dari spar serta dari bilah. Jika dilakukan dengan sangat kasar, dia akan patah. Ini adalah amplas kertas, grade-nya kalau tidak salah 80. Teman-teman bisa menggunakan yang mungkin sedikit lebih halus.
Oke, saya kira cukup. Garis tadi yang sudah kita amplas atau kita sudah tandai hilang. Jadi kita ulangi lagi. Siapkan shaft. Ini juga dari gitar string yang nomor 1 0,25 atau 0,24. Kita tancapkan di bagian tengahnya. Harus presisi lurus. Nanti akan kita kunci. Kemudian teman-teman siapkan pitch gauge. Ini sudut yang saya gunakan adalah 45 derajat. Jaraknya ini, titik ini, lubang dari ini ke sini adalah 4,5 cm. Kita akan tempatkan pitch gauge-nya, kawat tadi seperti ini, kemudian lurus. Nah, karena ini dia terbentur, maka ini harus kita lubangi sedikit seperti ini. Semoga bilahnya hasilnya cukup bagus, terutama sudutnya presisi dan seimbang kanan dan kiri. Oke, lumayan lah. Masih lengket ya ke apa ini namanya, kaleng. Kita coba buka. Lengketnya sih sebenarnya bukan lengket nempel, tapi ya hanya tipu-tipu. Alright, sangat bagus sekali. Jadi sudah bisa kita pasang bilahnya di sini. Ingat garisnya. Kita lakukan dengan sangat hati-hati. Kalau megangnya gak pas, takut patah. Kita kunci dulu bagian ini. Kena kau. Ini kalau terlalu banyak juga nambah beban ya. Terlalu banyak itu. Aduh. Bagian ujungnya sedikit saja. Kita cek. Oke, saya kira lumayan. Nah, kita lanjutkan dengan bilah satunya.
Ternyata saya perlu bantuan supaya spar tidak lari-lari. Miring, miring. Kita kunci supaya sparnya tidak lari-lari. Oke. Tunggu beberapa detik supaya dia kering, nempel, mengunci sudut. Oke, saya kira sudah. Kita ambil penguncinya tadi. Kemudian kita tetesi lem CA bagian ujung sedikit. Aha. Oke, jadi saya kira ini sudah cukup bagus. Kita pasang. Ini kita lepas dulu. Kita masukkan dari belakang ke depan. Tambahkan manik-manik. Kemudian kita tancapkan. Kita tekuk L, kemudian kita lem ke kayu untuk bagian dari kawatnya. Tetap gunakan lem CA untuk mengunci bagian depan. Karena ini jika tidak dikunci, jelas perputaran karetnya tidak memutar baling-baling. Bisa ditambahkan sedikit tisu. Setelah itu kita lanjutkan penyanggah sayap 0,8 mm. Mungkin potongannya kita perbesar sedikit 1 mm, karena kalau saya melihat konstruksi punya saya lebih berat daripada model yang ada di Pola. Ingat bahwa bagian depan lebih tinggi 1,5 atau 1,6 mm. Selanjutnya kita ukur tempat dari sayap atau penyanggahnya. Oke. Kita tempelkan bagian penyangga sayap. Kemudian yang bagian belakang ini dengan depan harus tegak lurus. Setelah itu kita pasang sayap. Ingat bahwa sayap dia ada left offside. Jadi kita pasang seperti ini. Ini kita tetesi lem CA bagian atasnya, bagian atasnya. Bagian belakang kita tempelkan dulu. Tahan sebentar karena butuh beberapa detik untuk kering sempurna. Bagian depan. Kita pasang bagian stabilizer. Harus dengan sangat hati-hati. Teman-teman bisa menggunakan lem CA yang keringnya sedikit lebih lama.
Kemudian dilanjutkan pengeleman yang lebih banyak sedikit. Oke. Sebelum kita terbangkan, kita timbang dulu. Mini stick 0,64 gram. Kalau targetnya dari pola adalah 0,43 gram, maka dengan berat yang saya dapatkan 0,64 gram ini, kelebihan beban saya adalah 0,22 gram. Selisihnya hampir, boleh dibilang hampir 50% ya nambah. Kita coba dengan karet yang biasa saya gunakan untuk mini stick saya kalau saya terbang di dalam rumah. Satu milimeter, 1,13 milimeter. Panjangnya ini kalau tidak salah sekitar berapa ini? 10-13 cm. Kita gulung. Menurut saya ini ukurannya terlalu besar karena yang disarankan adalah sekitar 0,6, 0,7. Tapi kita coba sebagai permulaan apakah dia langsung bisa terbang. Sekitar 300, cukup besar torsinya kalau untuk ukuran karet ini. Jadi memasukkannya harus sangat hati-hati ya, karena jika tidak kayunya bisa tertekuk. Oke, kita coba unit yang baru saja kita bikin. Bagaimana terbangnya? Lurus atau malah tidak terbang? Bismillahirrahmanirrahim. Oh, ternyata terbang tapi lurus, tidak mau belok. Oke. Kita belokkan dengan memiringkan bagian dari stabilizer. Yang kiri akan saya naikkan ke atas supaya yang kanan turun. Untuk belokan yang ekstrim ini saya pilih. Sebenarnya sayang sekali karena kalau sudah seperti itu biarkan seperti itu. Cuman biasanya teman-teman mintanya terbang di ruang tamu. Ini kita naikkan sedikit pitchnya, saya tekuk lembut sedikit. Jadi elevator up, nose up. Kita lanjutkan lagi dengan radius belok ekstrim. Oke. Bagian bilah memang sedikit tidak imbang sepertinya beratnya, karena sedikit goyang-goyang. Ini juga pada dasarnya mengurangi efisiensi dan efektivitas dari perputaran baling-baling. Mantap ini. Mini stick AMA ya regulasinya. Kemudian polanya punya dari Rob Romash The Bonker. Terima kasih teman-teman. Selamat mencoba.